Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang, selamat beribadah dan selamat menyaksikan ibadah pagi Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita dan sudah siap untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami mengingatkan kembali untuk bagi saudara-saudara yang ingin menabur persembahan Natal atau persembahan khusus dipersilakan, dan kita akan menabur 2 kali. Satu persembahan seperti biasa dan satu lagi persembahan khusus untuk saudara kita yang beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Mari kita mau menabur, kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya mengingatkan kembali, mari kita mau hadir untuk acara Natal kita pada hari ini, sore hari nanti jam 5 sore. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Amin saudara. Siapa yang sudah siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari. Kami boleh melihat cuaca, matahari, kami boleh merasakan udara yang segar. Kami boleh melihat orang yang kami kasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Kami mau bawa hati kami Tuhan, dan kami rindu biarlah terjadi lawatan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hati kami biarlah sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Katakan, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku Tuhan. Katakan, di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji
Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari angkat suaramu, lebih lagi katakan, oh, dan ku akan memuji selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku, Kau mengubah hidupku Tuhan. Kehadiran satu-satunya kelahiran-Mu mewujudkan anugerah yang terbesar Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh, terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berubah. Sungguh ku bersyukur. Jalan setiap hati, di dalam setiap Aku berharga. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang temukan kami, Kau membawa terangmu yang ajaib menyinari hatiku. biarlah iman Hanya kami Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama lebih lagi katakan, dan ku akan memuji selamanya, hanya menyembah Yesus. Katakan, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Sekali lagi katakan, dan ku akan memuji selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Katakan, Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Lebih lagi katakan, Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang sudah rela turun dari tatanya yang mulia untuk datang ke dunia untuk memberikan anugerah bagi setiap kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersukacita lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri dan mari sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari lebih lagi kita mau bersuka dalam hadirat-Nya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, hai dunia bersukalah.
Hai dunia bersuka. Katakan, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah. Katakan, Rajamu nabatkan bukit padang, gunung lembah. mari gemakan pujian. Gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Mari lebih lagi yang bersuka cita. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Dosa tak lagi berdaya, duka pun tak lenyap. Anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa. Katakan, kini bertata. Kini bertata masih dengan sejahtera. Beritanya penuh. mari sembah Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah. Katakan, mari sembah Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita, buat Sang Juru Selamat kita. Mari kita mau sambut Raja kita yang telah datang ke dunia. Amin saudara, mari lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan hati yang bersuka kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Dengan bersuka cita katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari lebih lagi kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuasa. Katakan, Yesus,
Yesus, Yesus, namanya. Mari yang bersuka cita lambaikan tanganmu, katakan puji Hosana, yeah. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Biar musik memuji Tuhan, kita mau percaya, biarlah setiap kita senantiasa mau bersyukur memuji namanya Tuhan. Amin saudara, kita mau lebih lagi bertepuk tangan buat Dia. Mari sama-sama kita mau katakan puji Hosana. Angkat suaramu, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Lebih lagi katakan puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi katakan puji Hosana, mulia namanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau, dahsyat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, persepuluhan komitmen, persembahan khusus kita. Kita mau bawa di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat persembahan kita mau berdoa. Kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau pagi hari ini. Dan kami bersyukur buat selama seminggu ini Tuhan Engkau telah melawat, menjaga, memberkati, melindungi setiap kami. Dan kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dari-Mu Tuhan. Dan kami mau membawa persembahan ini, taburan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah segenap hati kami, pikiran kami, hidup kami sungguh-sungguh memberikan penghormatan, pujian atas kebaikan Tuhan, anugerah-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus.
pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, tak ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Oh, lebih lagi katakan, dia sungguh indah, dia sungguh indah, dia Yesus, dia Yesus. Oh, dia ajaib, dia mulia, dia aku, dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Tuhan. Oh Yesus, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Lebih lagi katakan, sambutlah Yesus. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah,
Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus. Walau Kau sambutkan datang Tuhan di atas segala. Kau memberikan hidup kami. Kau ku puja. Yang terbaik bagimu. Kau datang. Kami Hanya Yesus penebusanmu sempurna. dengan segenap hati ku menyembahmu, meninggikanmu, memuji namamu Tuhan. Biarlah saat kami mendengar firman-Mu, kami sungguh-sungguh bukan memandang ini sebagai cerita, tapi kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, menghargai sebagai sabda Tuhan, Raja yang Maha Kuasa itu, yang saat ini berkenan untuk menyatakan sesuatu kebenaran kepada kami. Biarlah kami sungguh mendengar dengan penuh ketakutan, karena yang Tuhan sampaikan firman-Mu adalah kebenaran sejati. Kami mau belajar dari firman Bapa supaya dalam momen Natal ini kami sungguh-sungguh dipersatukan dalam hidup kami sebagai umat manusia. Walaupun ada banyak perbedaan-perbedaan, ada banyak sekali yang menghambat, yang buat kami sulit untuk bersatu, tapi kami rindu supaya pagi ini kami merasakan dari Tuhan, kami disatukan dalam momen Natal, bahkan kami benar-benar hidup dalam kesatuan bersama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami ya Bapa, mereka mungkin saat ini belum mengerti. Berkati supaya mereka terus bertumbuh, semakin besar, semakin pintar, semakin mengerti, bahkan kerinduan kami mereka kelak akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Kami serahkan untuk guru yang membimbingnya, bila Roh Kudus memimpin mereka dalam penyembahan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kemarin Natal di BPD diinformasikan bahwa sampai saat ini korban yang meninggal lebih dari 960 orang. Itu yang sudah terdata, tapi yang hilang masih banyak sekali. Bahkan di beberapa daerah sekitarnya mereka mengalami kesulitan untuk makan. Harga-harga sangat melambung tinggi. Sibolga, bahkan di daerah-daerah Sumatera Selatan yang lain mereka juga mengalami kesulitan. Bapak Ibu, semua gereja baptis memberikan bantuan dan persembahan jemaat untuk kita kirim. Tadi nanti malam Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menabur, kita akan bawa persembahan kita, khusus kita kirimkan untuk saudara kita yang di korban bencana itu melalui pelayanan umat baptis yang posnya ada di Sumatera Utara, daerah Medan. Nanti dalam persembahan Natal, semua persembahan akan kita kirimkan untuk saudara kita yang mengalami korban itu. Sangat banyak membutuhkan. Pemerintah sudah berjuang dan banyak sekali. Ada 13.000 relawan yang mereka sungguh-sungguh datang dari berbagai tempat dan mereka melakukan yang terbaik untuk mereka. Kita akan belajar pada pagi hari firman Tuhan. Itu judul tema Natal, tema pada pagi hari ini adalah dipersatukan dalam Natal. Dan nanti malam temanya adalah berbagi
berbagi sukacita. Nah, kita akan melihat Natal ini benar-benar bukan hanya untuk kita, tapi firman Tuhan yang dikatakan yang ini tidak boleh kita lupakan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Kristus itu hanya untuk kita semua? Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua dikatakan untuk segala bangsa. Jadi bahwa Tuhan Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Karena memang hanya satu orang, satu yang ditetapkan Tuhan menjadi juru selamat. Tidak ada. Jadi kita bersyukur kalau saat ini kita boleh percaya Yesus, sehingga kita diyakinkan ada keselamatan, dan kita oleh sebab itu keselamatan itu harus kita bagikan. Kan dikatakan pesannya untuk semua bangsa. Nah, pagi hari ini di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-1, Bapak Ibu, ayat yang ke-1 sampai 12. Kita nggak usah membaca bersama, membaca semua. Tapi ayat-ayat yang mungkin kita tekankan hari ini mengenai sosok yang dulu nggak masuk, nggak dianggap, tapi setelah Natal, setelah Yesus Natal, setelah Yesus ada, setelah Yesus lahir dunia ini, maka sosok ini disebutkan. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-4, atau 4 ayat yang ke-5 misalkan ya, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nanti kalau Bapak Ibu membaca seterusnya, itulah yang menjadi silsilah dari Yesus Kristus. Kenapa saya tekankan yang ini luar biasa? Karena dalam sejarah Alkitab itu selalu wanita tidak dianggap, nggak disebut. Nah, kita kan belajar pada pagi ini. Tetapi setelah Natal, setelah Yesus datang, semua itu disatukan. Yang dulu ada konflik, tidak bisa bersatu, tapi setelah Natal, mereka bisa bersatu sama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan kalau kita membaca itu ada beberapa faktor. Walaupun awalnya Tuhan itu menciptakan manusia itu adalah sebagai umat ciptaan yang rukun, yang bersatu, yang menyatu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya manusia, apalagi setelah dosa masuk dalam dunia, maka manusia mulai terjadi perpecah-pecahan. Tidak bisa bersatu. Lah kita akan belajar pada pagi ini dalam beberapa hal, ada beberapa hal yang waktu itu tidak bisa bersatu. Yang pertama yang kita pelajari ini adalah perbedaan antara suku-suku bangsa. Tuhan menciptakan semua awalnya adalah satu bersatu, tapi ketika dosa manusia datang, maka terjadi perpecahan, perpisahan, terjadi bentrok. Terutama adalah adanya kelompok orang-orang Yahudi atau bangsa Israel dengan bangsa non-Yahudi.
Orang sering menilai keliru bahwa kita itu sering disebut dianggap orang Yahudi, padahal tidak. Kalau kita mempelajari Alkitab bahwa bangsa Yahudi itu, orang-orang Israel itu bangsa Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sangat-sangat meremehkan non-Yahudi. Coba kita baca dalam Matius pasal 15 ya, ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang tersedia bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi waktu itu mengenai makanan itu dilemparkan dan tidak laku. Jadi katakan di sini bahwa orang Yahudi itu sangat menghina non-Yahudi, sangat meremehkan orang non-Yahudi. Mereka merasa orang yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh bergaul, tidak boleh bersekutu, tidak boleh berteman dengan orang-orang non-Yahudi. Nggak level, nggak setingkat. Bahkan mereka merasakan sebagai umat pilihan Tuhan. Orang Yahudi merasa umat pilihan Tuhan, menganggap mereka suci, kudus, sehingga merasa najis kalau bergaul dan bersekutu dengan orang-orang non-Yahudi. Ada satu catatan yang saya temukan bahwa mereka menganggap bahwa orang non-Yahudi itu sebagai kayu bakar api neraka. Sangat menghina, sangat meremehkan, dan ini perbedaannya mungkin sangat berat untuk disatukan. Jadi mereka menghina orang-orang yang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang seperti dianggap sebagai anjing. Sangat jahat. Nah, kemudian ada perbedaan lain dalam budaya Yahudi. Itu ada perbedaan yang sangat menyolok antara laki-laki dan perempuan. Wanita tidak boleh memikirkan masalah-masalah rohani dalam ibadah. Wanita itu di belakang duduknya. Tidak boleh bicara mengenai masalah-masalah rohani. Yang bicara rohani itu hanya pria. Wanita itu di belakang. Jadi semacam nggak dianggap. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba wanita juga tidak boleh masuk dalam catatan penting dalam keluarga. Contohnya yang misalkan begini ya, misalkan Bapak Ibu melihat bahwa di dalam Alkitab ini ada Abram dan disebutkan bahwa ayah Abram itu namanya Terah. Tapi siapa ibu Abraham? Gak disebutkan. Kenapa? Karena wanita nggak boleh masuk dalam catatan keluarga. Nggak boleh. Pada waktu Bahtera Nuh kembali kandas setelah badai besar, lalu yang diselamatkan dalam Bahtera Nuh itu ada 8 orang disebutkan. Ada Nuh, kemudian Sem, Ham, Yafet, ini tiga-tiganya anaknya Nuh. Hanya 4. Padahal di Alkitab sebutkan 8. Ya karena siapa yang 4 itu? Yang 4 itu adalah istrinya Nuh. Siapa Mas Pedros, istri Nuh siapa? Bunuh ya? Bunuh. Ini nggak ada ya, nggak disebutkan.
istrinya Sam, istrinya Ham, istri Yafet, tinggal disebutkan. Pada waktu Yesus memberikan makan, disebutkan yang makan itu adalah 5.000 orang. Sertanya tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi wanita itu nggak dianggap. Ada banyak catatan dalam Alkitab yang sungguh-sungguh menegaskan bahwa budaya bangsa Yahudi ada perbedaan yang keras antara wanita atau perempuan dan laki-laki. Jadi tidak bisa sama, bukan memikirkan cara sama, tapi sangat berbeda. Wanita sangat dianggap rendah. Ini orang Yahudi sangat menempatkan non-Yahudi sangat rendah. Ketika melihat non-Yahudi, mereka seperti melihat anjing, sangat hina. Mereka merasa orang suci. Tapi orang non-Yahudi itu seperti api bakar dalam neraka. Sangat menghina mereka. Kemudian perbedaan apa? Perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ini mungkin juga masih ada di sekitar kita. Mungkin saat ini dikatakan bahwa orang yang miskin itu akan selalu ditindas oleh orang yang kaya. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Perhatikan bahwa orang miskin itu harus memohon-mohon, tapi orang kaya itu bisa membentak, bisa berkata kasar. Karena ada perbedaan yang sangat menyolok di dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Harga diri dinilai dari uang. Semakin uangnya banyak, mereka semakin punya harga diri yang tinggi. Kemudian antara orang yang pintar atau orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh atau orang yang awam. Sama bahwa orang yang bodoh, orang awam itu dihina, diremehkan. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itulah faktor-faktor yang disebut dalam Alkitab itu tidak ada persatuan, gak bisa disatukan. Perbedaan yang sangat keras. Tetapi dalam momen Natal, saat Yesus datang dalam dunia itu, semua itu disatukan. Orang Yahudi, non-Yahudi, mereka bisa bersatu. Coba lihat dalam Mazmur, dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Dia ada di daerah Arabia, mungkin sekitar di daerah Irak. Dia datang di Yerusalem, itu datang menemui Yesus. Dia adalah orang Yahudi secara kewarganegaraan. Dia bisa datang, bisa bersatu. Mereka bisa dipertemukan pada waktu Natal, pada waktu Yesus lahir di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian
orang yang pintar, juga mereka bisa datang dengan orang yang kurang pintar. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yusuf dan Maria itu orang yang awam, orang yang tidak berpendidikan. Di dalam Alkitab dikatakan mereka orang biasa, tidak berpendidikan. Tetapi kita melihat kembali bahwa orang Majus itu orang yang banyak sekali kepintaran. Mereka ahli dalam astronomi, dalam perbintangan, dalam filsafat, ahli agama, ahli obat-obatan atau medis. Mereka orang yang sangat-sangat pintar. Tapi mereka datang, mereka sujud menyembah Yesus. Mereka masuk di sebuah kandang. Dan itu pasti hal yang luar biasa. Mereka rela dihancurkan egonya itu. Jadi untuk supaya kita bisa bersatu dalam perbedaan-perbedaan itu harus ditanggalkan. Hal yang membanggakan kita, yang kita anggap sebuah hebat, harus kita tanggalkan. Sama seperti Yesus mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya bisa datang sebagai manusia, menanggalkan diri, meninggalkan segala kuasa di surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian bagaimana dengan yang kaya dan yang miskin tadi? Kita melihat bahwa orang Majus itu orang yang kaya. Dari mana kita bisa melihat? Dari persembahan yang diberikan. Dikatakan dalam Matius pasal yang kedua tadi ayat 11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan, emas, dan mur itu merupakan hasil yang terbaik dari negeri mereka, dibawa, mempersembahkan sesuatu yang berharga. Mereka orang-orang yang gak ahli, orang pintar. Jadi mereka orang-orang yang kaya. Dia mau sujud menyembah Yesus, menyembah seorang bayi. Gak memikirkan Yesus adalah orang yang miskin, mau datang di sebuah kandang. Sedangkan siapa Maria dan Yusuf itu? Maria dan Yusuf adalah orang yang miskin. Dari mana kita tahu? Pada saat setelah Yesus lahir beberapa tahun kemudian, dia datang mempersembahkan ke rumah Tuhan. Sesuai dengan tradisi, mereka datang ke rumah Tuhan mempersembahkan. Apa yang dibawa mereka? Apa yang dibawa Yusuf oleh Maria di dalam rumah Tuhan itu? Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 24. Dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum. Jadi ada aturannya, setiap datang ke bait Allah mentahirkan anaknya itu ada korban, ada persembahan. Apa yang dibawa Maria dan Yusuf? Ayat yang ke-24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat Tuhan itu, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadinya sepasang burung terkukur atau sepasang atau 2 burung merpati. Sebetulnya berapa yang harus mereka persembahkan? Menurut aturan agama, mestinya mereka harus membawa berapa persembahannya? Untuk datang ke bait Allah itu harus berapa dipersembahkan? Coba baca dalam Imamat pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-8.
dikatakan di sini, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki dan anak perempuan haruslah dibawanya berapa? Seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi sesungguhnya Maria dan Yusuf ini harus membawa satu ekor kambing atau domba dan satu ekor burung merpati sebagai korban penghapus dosa. Jadi mestinya datang dengan mengikat satu ekor kambing dipersembahkan pada imam dan satu ekor burung merpati. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi korban penghapus dosa. Jadi karena mestinya menurut agama Maria, Yusuf, waktu ada penyerahan pada Yesus itu harus membawa seekor kambing atau domba dan seekor burung merpati. Tetapi ada kemudahan. Tetapi jika nggak mampu, ayat yang ke-8 tadi, jika nggak mampu, maka mereka bisa membawa 2 ekor burung terkukur, dan Yusuf membawa 2 burung terkukur. Itu bukti bahwa sungguh-sungguh Yusuf dan Maria orang yang miskin, tidak mampu di hadapan Tuhan. Namun orang Majus yang kaya itu, dia mau menyatu. Dia mau datang menemui Maria dan Yusuf di sebuah kandang yang hina. Itu terjadi, disatukan karena Natal, dipertemukan karena kelahiran Yesus. Jadi Natal mempersatukan antara orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dipersatukan mereka. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di gereja kita atau gereja-gereja lain pun mungkin sudah nggak ada ya, mungkin yang kaya dan yang miskin ada, tapi artinya sudah mau bersatu. Gereja yang besar mungkin mereka yang punya banyak suku-suku bangsa, mereka mungkin bisa bersatu. Lah gereja kita nggak ada banyak suku biasa, ada Jawa, ada. Tapi kalau gereja besar itu ada Ambon, ada Manado, ada Batak, ada Tionghoa, macam-macam. Tapi saya lihat sudah bisa bersatu. Orang yang pintar, berpangkat, mereka bisa bersatu dalam gereja. Orang yang berduit, yang kaya, bisa bersatu dalam sebuah gereja itu. Tetapi saya melihat, saudara, justru ada perpecahan, ada perbedaan antara gereja satu dengan gereja yang lain. Antara denominasi satu dengan denominasi yang lain. Gereja satu merasa saya paling benar. Saya ada kuasa Roh Kudus. Gereja lain dianggap rendah. Kamu gerejamu gak ada Roh Kudus, gak ada kuasanya. Gerejaku paling luar biasa. Gerejamu seperti main-main waktu ibadah. Tapi gerejaku kusuk menyembah Tuhan. Gerejaku paling hebat. Jadi masih ada perbedaan ini. Dan saya mengharapkan supaya Natal tahun ini sungguh-sungguh tidak ada lagi. Karena perbedaan itu sudah dipersatukan dengan kedatangan Yesus Kristus. Melalui Natal pertama. Kami kenal, pasti mendengar tentang sosok yang luar biasa. Ini sosok dari India, Mahatma Gandhi. Nah, suatu saat Gandhi ini tertarik dengan Yesus. Dia membaca Alkitab,
Dia tertarik dengan khotbah Yesus di dalam Matius itu. Lalu dia mengagumi Yesus. Dia berkata ajaran moral yang paling tinggi adalah Yesus Kristus. Mahatma Gandhi tertarik. Dia merenungkan lama. Akhirnya dia mantap, iya. Ajaran moral yang tertinggi adalah Yesus Kristus. Dia suatu saat pengen masuk ke sebuah gereja karena dia merasa ajaran Yesus itu luar biasa. Dia mau belajar. Dan dia masuk ke sebuah gereja. Rupanya waktu masuk gereja itu dia dihadang oleh seorang bule kulit putih. Disegat, mau kemana? Mau beribadah. Orang bule menghadang itu berkata, tidak boleh. Ini gereja kulit putih. Itu kalau kamu mau gereja itu di pojok itu ada gereja kulit hitam. Kamu ke sana. Lalu Gandhi kecewa. Di ajaran Buddha, ajaran Hindu itu ada kasta-kasta, ada tingkatan-tingkatan yang disebut kasta. Dia ingin menghapus kasta itu, enggak cocok. Tapi ketika masuk di gereja itu, dan kebetulan dia masuk di gereja kulit putih, dia kembali ternyata di gereja juga ada. Dia enggak boleh masuk beribadah di gereja kulit putih. Dia pulang, tidak ke gereja, enggak ke gereja kulit putih, dia pulang, enggak ke gereja kulit hitam, dia pulang. Kemudian dia berkata, saya sangat kagum dengan Yesus Kristus. Tapi saya benci dengan aturan-aturan dalam gereja itu. Sehingga Gandhi tidak lagi pernah ke gereja, nggak pernah menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena apa yang telah dihancurkan Yesus itu dalam gereja. Perbedaan-perbedaan itu yang telah dihancurkan waktu Natal, waktu datang ke dalam Yesus itu, maka itu tidak akan lagi muncul dalam gereja. Walaupun perbedaan yang dulu antara kaya dan miskin, antara suku-suku bangsa, antara yang pintar dan bodoh sudah tidak ada, tapi ada sekat kembali yang ada di denominasi. Bapak Ibu, kita sangat melihat sekarang betapa besar antara gereja satu dengan gereja lain. Perkataan yang sangat pedas. Gereja besar merasa hebat, meremehkan gereja yang kecil. Bahkan kadang-kadang anggota-anggota gereja yang datang gereja besar itu kadang-kadang sombong. Meremehkan anggota gereja yang kecil, meremehkan. Kadang-kadang di denominasi tertentu itu meremehkan. Kamu gereja mana? Gerejamu nggak ada Roh Kudus ya? Nggak ada kuasa ya? Lalu kasih Tuhan, mari kita akan merenungkan dalam momen Natal ini supaya kita nggak bersikap seperti itu kembali, karena semua tembok itu dihancurkan oleh Yesus dalam kehadiran Yesus ke dunia ini melalui Natal. Semua disatukan oleh kedatangan Yesus, sehingga nggak boleh membeda-bedakan. Apakah beda suku bangsa, apa beda tingkat intelektualnya, apakah beda mengenai materi, apakah beda jenis kelamin. Yang kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, 6 tadi dikatakan bahwa ada 3 nama di dalam Alkitab tadi. Wanita. Wanita boleh dimasukkan dalam silsilah kelahiran Yesus.
Sebelumnya nggak pernah ada wanita, tapi waktu kelahiran Yesus di sini ada 3 nama. Dikatakan di sini nama 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab itu bukan orang Yahudi. Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut itu orang Moab. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Disebutkan wanita. Bahkan kalau kita membaca beberapa ayat itu ada sekitar banyak sekali nama wanita boleh masuk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang menyatukan itu. Kita semua boleh datang, wanita pria boleh melayani. Tidak di belakang duduknya. Sama. Melayani bersama-sama. Dihargai sama. Yang pendidikan tinggi, yang awam sama. Yang kaya, yang miskin sama. Semua sama. Tapi saya pesan Bapak Ibu. Jangan dikotak-kotak lagi antara denominasi satu dan denominasi lain. Memang ada perbedaan, tapi jangan langgar. Jangan kita menganggap yang lain lebih hebat, lebih benar. Kita semua sama. Mari kita menghargai. Apakah kita beribadah gereja yang mungkin kecil? Jangan minder, kita sama di hadapan Tuhan. Waktu kita hadir di gereja besar pun kita sama. Dan jika saudara beribadah di gereja besar, jangan sombong. Jangan meremehkan orang-orang yang beribadah melayani gereja yang kecil. Semua perbedaan telah dihancurkan oleh Tuhan waktu Natal ini. Di dalam 1 Petrus, ini kesimpulan kita dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Perhatikan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bersungguh-sungguh saling mengasihi. Tidak ada perbedaan, gak ada kasta-kasta lagi, gak ada tingkatan. Kita semua sama. Kita harus sadar bahwa Yesus datang, Natal ini telah menghancurkan perbedaan itu. Gak ada kasta-kasta, gak ada tingkatan. Semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi orang Yahudi yang merasa superior. Semua sama. Tidak ada lagi laki-laki lebih hebat, tidak, sama. Tidak lagi orang kaya yang menindih, yang menekan, tidak ada. Gak ada orang pintar yang berkuasa, gak ada. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya denominasi pun juga sama-sama melakukan ajaran Tuhan. Tidak merasa super satu terhadap yang lain. Sehingga kita bersama-sama dalam menyembah Tuhan. Dengan cara kita masing-masing. Dengan tetap persatuan di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, kami menyerahkan kepada Tuhan firman-Mu ini. Tuhan, satukan kami perbedaan-perbedaan yang masa lalu sangat kuat. Orang-orang yang merasa umat pilihan Allah sangat sombong, meremehkan, menghina. Orang-orang yang dianggap orang yang sangat-sangat menjadi umat pilihan Tuhan, menganggap mereka
tidak layak, najis bergaul dengan orang-orang yang bukan. Bila Tuhan kiranya melalui momen Natal ini, kami akan bersedia menerima siapapun, latar belakang apapun ya Bapa, karena kami sama di hadapan Tuhan. Tuhan telah menerima mereka. Tidak ada perbedaan-perbedaan superior dan interior. Kami sungguh-sungguh sama di hadapan Tuhan dengan Natal yang telah datang ke dunia ini. Makasih ya Bapa di surga. Dalam namamu kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Hari Natal Tuhanku. Selamat riang sangat hari Natal Tuhanku, dunia yang celaka diberi berkat Allah, umat Kristen hai muliakan Kristen, hai muliakan Tuhanmu. Mari berdiri sama-sama. Yang ketiga juga. Bahagia, sukacita, karena Natal Tuhanku. Damai atas bumi, damai dalam hati, umat Kristen hai muliakan Tuhanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan berdoa khusus untuk Natal malam nanti. Ada beberapa yang kita undang dan mereka menyatakan bersedia hadir. Kita doakan mereka, kita doakan mungkin Tuhan akan pakai ada orang baru yang datang. Kita akan doakan acaranya berjalan lancar. Kita akan doakan supaya sungguh-sungguh Tuhan berikan cuaca yang baik, yang cerah. Kita doakan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Natal nanti malam. Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan gerejamu ini untuk merayakan Natal pada nanti malam. Terima kasih Tuhan atas persiapan-persiapan yang Tuhan telah tolong. Tuhan berkati acara berjalan lancar, menjadi berkat, penuh sukacita, ada kedamaian, tidak ada pemisah satu sama lain. Supaya kami bersama-sama punya satu tujuan, memuliakan Tuhan. Tidak ada ego, tidak ada apapun. Kami berdoa Tuhan berikan kami cuaca yang terbaik,
Jika Tuhan berkenan, bila sore nanti cuacanya cerah, tidak hujan, kami percaya sama itu bahwa Tuhan berkati untuk jemaatmu sehingga datang hadir semuanya dengan penuh sukacita, datang dengan penuh kegembiraan karena Natal dan sukacita yang besar bagi seluruh bangsa. Tuhan juga berkati orang-orang yang akan kami undang. Apakah itu orang-orang yang sudah percaya Yesus? Kami berharap Tuhan kirimkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang datang dalam Natal nanti. Bila kami siap menyambut mereka dengan sukacita, tidak membedakan apapun. Tuhan sertai mereka. Jika mereka saat ini mungkin masih ada keraguan-raguan, Tuhan jamah sehingga pada waktu nanti mereka datang karena kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Berkati Tuhan, cukupkan dana yang dibutuhkan, dan kami akan datang bersama-sama membawa persembahan kami untuk berbagi sukacita kami kepada saudara kami yang saat ini korban bencana, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah Aceh. Berkati Bapak supaya sungguh-sungguh kami boleh ambil bagian mengirimkan donasi walaupun tidak besar, tapi Tuhan berkati kami sehingga kami ada kepedulian, ada kerinduan untuk berbagi sukacita ini di waktu Natal nanti malam. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, maka anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.
Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersama-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Indra yang ada di belakang. Hari ini tepat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.